Membuka kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dipersilakan dilihat halaman 14 baris ke-6 dari atas. Adanya di sebelah kiri. Wa amma karahiyatul mauti. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silahkan disimak. Kita akan baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Wa amma karahiyatul mauti. Dan adapun ketidaksenangan akan kematian, fa amrun tabi'iyyun, maka itu adalah urusan tabiat, ya, urusan kebiasaan manusia. Takut dengan kematian adalah urusan yang umum bagi seluruh umat manusia. La yakadul insanu la yakadu hampir-hampir al insanu yanfaku, itu kelebihan ain tulisannya. Sebab kalau yanfa'uka anhu itu kurang pas. Yanfaku la yakadu tiada terkecuali al insanu manusia yanfaku mencela, ya, atau tidak menyenangi anhu terhadap kematian. Wadzalika, dan demikianlah di annal mauta, karena bahwa kematian itu muallimun fi nafsihi. Kematian itu membuat sakit pada diri seseorang. Wa mufriqun, dan memisahkan bainal insani, antara orang-orang, memisahkan antara banyak orang. Wa baina mahbubatihi, dan kematian itu memisahkan antara dirinya dengan yang dicintainya. Wa ma'lufatuhu, dan yang disenanginya memisahkan terhadap yang disenanginya. Wa ma'lufatihi min dunyahu, dari dunianya. Kematian itu memisahkan dari yang disenangi terhadap apa yang ada di dunia. Walamma qala, dan ketika telah bersabda siapa Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabba liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Man, siapa orang ahabba yang senang, liqa Allahi bertemu dengan Allah, ahabba Allahu, maka Allah senang, liqa'ahu bertemu dengan dirinya. Wa man, dan siapa orang kariha yang benci, yang tidak senang, liqa Allahi bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka tidak senang pula Allah bertemu dengannya. Allah tidak senang bertemu dengannya. Qalat, berkata lahu, kepada Rasulullah, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluna nakrahul mauta. Kulluna, tiap-tiap kita, nakrahu, tidak senang, al mauta, terhadap kematian. Faqala, lalu menjawab alaihi salamu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza hadarahu,
ketika datang kepadanya al-mautu, kematian, busyira, diberikan kabar berita dari Allah, birahmatihi, lewat rahmatnya Allah. Fa'ahabba, maka menjadi senang, liqa Allahi, bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu, dan Allah pun senang, liqa'ahu, bertemu dengannya. Wa inna kafirun, wa inna kafiron, ini wa innal kafiro, ya kurang alif lam. Wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir, idza hadarahul mautu, apabila datang kepadanya, yakni kepada orang kafir, al mautu, kematian, busyira, diberikan kabar. Kepada siapa? Kepada orang kafir, bi'adzabillahi, atas siksaan Allah. Fakariha, maka benci, maka tidak senang orang kafir itu, liqa Allahi, bertemu dengan Allah. Wa karihallahu, dan Allah pun tidak senang, liqa'ahu, bertemu dengannya. Wa fi wasfil mu'mini, dan di dalam mensifati orang mukmin, al-mahbubi, yang dicintai, al-madhkuri, yang telah disebutkan, fi qaulihi alaihi salatu wassalamu, di dalam firmannya, di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi, dari Allah, ma taqarrabal mutaqarribuna, ma, tiada, taqarraba, mendekatkan diri, al mutaqarribuna, orang-orang yang senang mendekatkan diri. Fasaqal hadisa, fasaqa, maka didatangkan, maka datang, al hadisa, al hadisa, berita, ila an qala ta'ala, sampai kepada bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma tardattu fi syai'in ana fa'iluhu. Wa ma tardattu, dan tiada aku berputar-putar, kata Allah, fi syai'in, terhadap sesuatu, ana, yang aku, fa'iluhu, yang melakukannya. Kata raddudi, sebagaimana aku berputar-putar, fi qabdi nafsi abdil mu'mini, dalam mencabut jiwa hambaku yang beriman. Yakrahu, tidak suka, al mauta, akan kematian. Wa akrahu, dan tidak sukanya itu, masa'atahu, keburukannya. Wala buddha, dan pasti lahu, baginya, minhu, akan mendapati kematian. Fandur, maka perhatikanlah, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, wasofahu, Allah mensifati, bikarahiyatil mauti, dengan ketidaksenangan akan kematian, ma'a kamali imanihi, disertai dengan sempurnanya iman seseorang, wa uluwi manzilatihi, dan tingginya tempat yang disiapkan bagi dirinya, indahu ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Ta'lamu, kamu mengetahui, sihhata ma dzakarnahu, kebenaran atas apa-apa yang aku terangkan padanya. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, tentang kematian. Mati itu pasti apa enggak? Pasti, ya. Buktinya sudah banyak orang yang pada mati. Kepada kita mati itu pasti apa enggak? Pasti, ya. Berarti kita yakin kita bakal mati. Maka kalau kita yakin bakal mati,
Mau macam-macam apa semacam aja? Macam-macam lu kagak tahu apa lu bakalan mati. Ya udah nggak usah macam-macam hidup, udah semacam aja dah. Kenapa? Karena kita pasti bakal mati. Kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 diterangkan, qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mauta, sesungguhnya kematian, allati tafirruna, yang kalian pingin lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, ya, sesungguhnya kematian itu pasti bakal mendapatimu, ya. Kematian itu pasti bakal menemuimu. Kalau kamu sudah ditemui kematian, kemana? Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, maka kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui baik yang gaib, ya, baik yang terlihat, yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Sesudah kita dikembalikan kepada Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan tunjukkan atas apa-apa yang dulu kalian telah berbuat. Ya. Jadi hidup kita ini hari-harinya kita disyuting oleh Allah. Ya. Hari-hari kita hidup ini kita sedang disyuting oleh Allah. Hasil syutingannya nanti kalau kita sudah mati, ya, sudah sampai di alam kelanggengan, negeri akhirat, akan ditunjukkan kepada kita kapan kita sedang apa, ya, jam berapa kita sedang apa, itu semua ada catatannya di sisi Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kematian bakal menjemput kita, tidak ada jalan lain yang terbaik bagi kita adalah watazawwaju. Banyak-banyak mempersiapkan bekal. Watazawwaju, perbanyak olehmu perbekalan, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan bahwa kita makhluk manusia ini bukan asli penduduk bumi. Kita ini pendatang di bumi. Kita aslinya penduduk langit. Nah, persisnya di mana? Kita aslinya adalah penduduk surga. Karena dulu kakek nenek kita hidupnya ada di dalam surga, yaitu Nabi Adam sama Ibu Hawa. Jadi kita aslinya bukan penduduk dunia, ya. Cuman karena kakek nenek kita migrasi ke dunia, akhirnya kita jadi terlahir hidup di dunia. Kalau dulu Bapak Adam, Ibu Hawa nggak turun ke dunia, ya, logikanya kira-kira sekarang kita di mana? Di surga. Nah, karena Bapak Adam, Ibu Hawa ke dunia, akhirnya kita lahir di dunia. Ya. Kayak Pak Ketua kita aslinya kan Kebumen, Cilacap. Ya. Aslinya Cilacap. Ya. Terus pindah ke Jakarta, ya, beristri, ya, iya. Akhirnya anaknya lahir di mana? Jakarta. Coba kalau enggak ke Jakarta, anaknya lahirnya di mana? Ya Cilacap, enggak anak kaya, orang nang kene. Iya, iya, nang kana, orang nang kene. Iya, karena bapane karo mbokne nang kene, ya anake
lahir nang kene kayak gue. Ya, Masya Allah. Ya, lahir nang kene, ya ngomongnya orang Betawi. Orang Betawi sih ngomongnya medok. Gua kan orang Betawi, lah Betawi medok. Nah, itu contoh. Berarti kita harus bisa pulang kampung. Ya. Kita nanti bakal pulang kampung. Kampungnya di mana? Di mana Mas kampungnya? Surga. Ya. Maka kita kudu goleti dalane ya maring surga. Primen kiye kok dadine Jawa terus kiye. Iya. Masya Allah. Berarti di dunia ini kita hanya mampir, hanya lewat, ya, hanya lewat. Makanya jangan terlena dengan kesenangan kehidupan dunia. Pesan Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia yang sudah dipersiapkan oleh Allah, rezeki di dunia ini, tapi ad-daral akhirata, untuk persiapan keselamatan di negeri akhirat. Jadi kita nyari rizki, ngumpulin harta, ini niatkan bekal menuju keselamatan akhirat. Berarti cari rizki niatnya buat ibadah. Begitu. Tapi tentu bahwa hidup di dunia itu tidak terlepas dari urusan-urusan dunia. Maka Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lalaikan nasibmu, urusan-urusanmu dalam kehidupan dunia. Tadinya sendirian, ngontrak, nggak apa-apalah dong sendirian. Tapi begitu sudah punya istri, pingin punya rumah. Nah, untuk mendapatkan rumah harus cari duit. Ya. Karena semua itu harus pakai duit. Ya. Jangankan orang hidup, orang mati saja masih kudu pakai duit. Urusan dunia jangan ditinggalkan. Rumah tangga butuh rumah, butuh papan, butuh makan, butuh pakaian, itu kudu dipenuhi. Sudah rumah tangga, punya anak, butuh biaya sekolah, butuh biaya ngaji, kudu dipenuhi. Terus seperti itu. Wayahnya bulan-bulan baik, banyak undangan, ya, kudu dipenuhi. Ya. Ini bulan Maulid, ini bulan baik buat pernikahan. Ya, Sabtu Minggu undangan kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, ya. Kalau kondangan satu amplop 50.000 aja, kalau 5 udah berapa tuh? Iya. Iya. 50.000 itu udah kecil, ya. Ya, sudah 250.000. Nah, itu kudu dipenuhi yang begitu. Itu namanya nasib kamu urusan di dunia. Kerja, butuh kendaraan, beli sepeda motor, itu nasib urusan dunia. Ya, terus seperti itu. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik kepada kita, berbuat baik kepada hamba, semua dibaikin oleh Allah. Ya. Yang tukang ibadah dibaikin sama Allah, yang maksiat dibaikin juga oleh Allah. Ya. Yang taat dibaikin sama Allah, yang tidak taat dibaikin sama Allah. Yang nyembah Allah, yang ngasih rezeki Allah. Yang nyembah batu, berhala, patung, yang ngasih rezeki Allah. Betapa baiknya Allah kepada hambanya. Mintanya kepada siapa? Yang ngasih Allah. Nah, itu kita kudu ingat bahwa kita bukan asli makhluk penduduk bumi. Mana buktinya? Buktinya kalau kita lahir butuh adaptasi. Ya. Kalau
anak ayam, ya, anak ayam pecah dari cangkang telur, dia langsung lari nyari makan, karena memang dia penduduk bumi, jadi nggak perlu adaptasi. Ya, itik tuh bebek tuh netes dari telurnya, langsung nyemplung ke air, berenang. Coba Bapak mau berenang, belajar dulu. Kalau nggak belajar ya kelelep kita. Tuh, kambing tuh brojol dari induknya, ya manggil meek meek, ya. Terus begitu bangun berdiri nyari rumput. Masya Allah. Ya, nggak pakai disuapin dulu sama induknya, ya. Nggak pakai dimandiin, nggak pakai dibedong, nunggu puput puser, enggak. Langsung bablas lari cari makan, karena memang mereka asli penduduk bumi. Tapi kalau kita lahir jebrol ya bisanya cuma nangis, ya. Kalau nggak diurusin sama emak kita ya nggak jadi manusia kita, ya. Kecil, gedein dari nggak bisa apa-apa, belajar tengkurap berangkang, habis berangkang merembet, habis merembet lari, cik prok dulu ya, cik prok. Kalau udah kuat baru lari. Nah itu butuh proses. Tandanya kita bukan penduduk bumi, kalau mati beda kita dengan binatang. Binatang mati, buang udah. Iya, mau dibuang di kali, mau di mana gitu. Tapi kalau kita mati, diurusin, ya, dimandiin, dikafanin, ya, dibikinin baju, ya, dikafanin, disolatin, dikuburkan di tempat yang layak. Itu tandanya kita bukan makhluk bumi. Nah, maka kematian itu adalah awal pertemuan kita dengan Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kematian itu sebagian tidak senang, tapi senang tidak senang kita semua pasti bakal mati. Siap nggak siap kita pasti bakal mati. Nggak nunggu usia tua dulu. Iya. Saya masih muda, masih lama matinya. Banyak yang masih muda mati, yang tua nggak mati-mati, ya. Sampai udah tua banget, jalan aja udah ya nggak bisa lempeng, ya, jalannya sudah ya bongkok, nggak mati-mati. Orang nyindir, tuh malaikatnya lupa tuh kelewat dia, enggak. Memang belum saatnya. Jadi mati itu pasti sampai kepada kita, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada pasti bakal ditemui oleh kematian. Sekalipun di bangunan yang kokoh, ya, bangunan itu rapet, semut aja nggak bisa masuk, malaikat bisa nggak masuk? Bisa masuk. Nah, semua orang itu belum pingin mati. Orang baik, orang beriman, orang ahli ibadah juga belum pingin buru-buru mati, ya. Apalagi orang yang tidak ingat Allah pasti tidak ingat mati juga, ya. Nah, karena itu ada yang disampaikan oleh Rasulullah, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Siapa orang yang senang ketemu Allah, maka Allah senang ketemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Orang yang enggak senang ketemu Allah, Allah juga enggak senang ketemu dia. Nah, Siti Aisyah nanya, "Ya Rasulullah, kan semua orang enggak pada pingin mati." Dijawab oleh Rasulullah, orang mukmin enggak pingin mati karena apa? Satu, ingat dosanya, khawatir manakala dosanya belum diampuni oleh Allah. Yang kedua, orang mukmin nggak ingin buru-buru mati karena pingin cari bekal lebih banyak, ya. Pingin dapat bekal lebih banyak, jadi belum pingin mati. Bukan tidak mau mati, tapi belum pingin mati.
sebab masih pingin dapat bekal yang lebih banyak. Nah, karena itu orang mukmin sekalipun dia belum pingin mati, tapi tetap disebutnya ahabba liqa Allah. Disebutnya senang ketemu dengan Allah. Mana buktinya senang ketemu dengan Allah? Diisi hidupnya dengan hati-hati. Ibadah dijalankan dengan baik dan benar, maksiat dan dosa perlahan-lahan ditinggalkan. Itu tandanya orang yang senang bertemu dengan Allah. Sekalipun pada hakikatnya dia takut mati, belum pingin mati, tapi senang dengan pertemuan terhadap Allah, dibuktikan hidupnya diisi dengan amal ibadah. Nah, orang mukmin ketika dia sudah tidak bisa beraktivitas, sudah berada di tempat tidur, ya, kakinya sudah mulai dingin, ya, itu sebetulnya gelisah juga. Ya Allah, sebentar lagi saya mati nih. Sebentar lagi saya mati nih. Badan sudah nggak bisa digerakkan misalnya. Tapi tetap semboyannya, ya, karena saya masih punya dosa, kemudian saya masih pingin banyak bekal ibadah. Ya Allah, jangan dikasih mati dulu ya Allah. Tapi ketika orang tetap punya semboyan seperti itu, ya, Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat. Malaikat itu mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir dengan kematian. Kenapa? Kamu sudah ditunggu oleh surga. Begitu, Pak. Ya. Enak banget kan? Ya. Ini Al-Quran disebutkan, ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, mereka yang telah mengatakan rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah. Artinya sudah istiqomah, ya. Sudah meyakini tidak ada Tuhan lain selain Allah. Summastaqamu, kemudian sudah istiqomah dalam kebaikan, ya. Ya insya Allah kayak kita-kita ini, ya. Wayahnya ngaji, sesibuk apapun diliburkan kesibukannya, hanya berkumpul sesaat maghrib sampai isya, datang ngaji, ya. Sempetin waktunya. Nah, ini namanya istiqomah. 5 waktu sholat, apalagi rumah kita dekat dengan musola, dengan masjid. Malu kita sama orang-orang yang jauh dari masjid, dari musola. Mereka belum masuk waktu sudah sampai di masjid dan musola. Kita yang dekat udah adzan maghrib, kita masih sibuk sama kerjaan, ya. Sampai iqomat kita masih yang ngerapi-ngerapi kerjaan. Sampai sholat bubar kita belum rapi kerjaan. Malu kita. Malu. Kenapa? Karena itu tandanya kita belum bisa istiqomah. Ini istiqomah beneran ini, ya. Bukan istiqomah main-main, ya. Kalau istiqomah main-main itu pingin nambah istri yang punya kontrakan, punya rumah. Nah, itu main-main. Itu istiqomah juga, iya. Ya, pingin nambah istri yang punya kontrakan, yang punya rumah. Apes-apesnya nambah istri dikontrakin rumah. Itu istiqomah juga. Nah, istiqomah itu terus-menerus dalam kebaikan. Nanti malaikat turun, urusan hidup nggak usah khawatir, nggak usah takut, rezekimu sudah ditanggung oleh Allah. Nanti saat kematian, malaikat datang lagi ngomong, ya, kamu ditungguin surga, masih mau mikirin dunia? Apa siap mau mendatangi surga? Tentu dunianya ditinggalkan, ya. Dunianya ditinggalkan. Karena dalam satu riwayat, ya, pecut yang ditaruh di pojokan surga
itu tempat pojokan surga yang buat naruh pecut, itu masih lebih terhormat, masih lebih mulia dari tempat yang paling bagus di dunia. Coba, orang zaman dulu kalau naruh pecut di mana? Di belakang rumah, ya. Rumah itu ada teras depan, ada teras belakang. Teras belakang itu ya buat abrak-abrak barang-barang yang tidak berharga. Ya kandang ayam, mungkin kandang kambing zaman dulu. Pecutnya taruh di pojokan, selempitin di situ. Pecut kebo atau pecut sapi. Itu pecut yang di surga, itu tempatnya masih lebih bagus ketimbang tempat yang paling bagus di dunia. Masya Allah, kan nggak terbayang oleh kita. Masa sudah dapat berita surga masih belum siap untuk mati. Nah, maka dia senang ketemu dengan Allah, karena yang bisa ketemu dengan Allah adalah orang-orang yang sampai di dalam surga. Nah, yang begitu Allah demen sama dia. Allah demen sama dia. Nah, kemudian wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Orang-orang kafir, ya, kalau dia sakaratul maut ditunjukin tempatnya nanti di neraka, ya, seneng nggak sama mati? Enggak lah, enak di dunia, ya, hidup bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini saat menjelang sakaratul maut ditunjukkan, no, tempatmu nanti no di neraka. Maka dia takut mati, dia benci kematian. Nah, karena benci kematian, di saat kematiannya makin gelisah, karena tahu tempatnya bakal ada di dalam neraka. Yang seperti itu namanya benci bertemu dengan Allah. Maka Allah pun benci kepada orang-orang yang seperti ini. Maka besok di akhirat, ya, itu yang akan mendapati kenikmatan, ya, adalah orang-orang yang dari awalnya senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, semua itu ada dalam rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada dalam skenarionya Allah. Tinggal kitanya. Kitanya ini pingin ketemu dengan Allah apa tidak? Kalau kita pingin ketemu dengan Allah karena kematian itu sebuah kepastian, maka kita kerjakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita untuk menambah semangat kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.